Jamaah nunggu imam, bukan imam nunggu jamaah, salah. Yang aturan betul adalah jamaah nunggu imam. Dan imam tidak sunnah datang ke masjid duluan. Sunnahnya bagusnya di masjid, di rumah kalau imam. Masuk masjid langsung qomat. Dan atas perintah imam itu qomat. Nah ini sunnah-sunnah yang nggak jalan, nggak ada. Nabi bilang, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Allah nafa'ana bihi wa bi'ulum fil amin. Al-fasl at-tasi fi ahabbil amal ila Allah. Ini fasal ke-9 dalam amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa saja amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa? Salat. Yang paling terkenal adalah, populer adalah salat di awal waktu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal? As-salatu li waqtiha. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini. Radhiyallahu anhu, dia bertanya sama Nabi. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Nabi, amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah. As-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya berarti apa? Zuhur dari matahari di atas kepala kita, mulai azan masuk sampai sebelum asar. Itu masih waktu. Nah, yang paling bagus adalah afdal adalah awal waktu. Setelah salat qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat baru kita salat zuhur. Itu adalah salat yang paling bagus. Azan selesai, qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat, lalu kita qomat salat zuhur. Itu salat yang paling bagus. Ya. Dapat apa tuh? Dapat rahmat. Kalau sudah jalan jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, sholat, dapat magfirah Allah, ampunan. Mana yang lebih besar? Mana lebih dahsyat, mana rahmat apa magfirah? Rahmat. Rahmat disayang sama Allah. Datang awal waktu. Bahkan ulama-ulama salafus saleh sebagian, saya tidak pernah menjawab azan kecuali saya menjawabnya dalam masjid. Berarti apa? Sebelum azan sudah di masjid. Enggak. Ente dipanggil sama bos ente. Hei kemari Roma. Nanti pura-pura nggak dengar. Kira-kira ente anak buah yang baik apa yang tidak baik? Tidak baik. Ini udah dipanggil. Hayya 'alas shalah. Mari salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan. Falah sukses. Nanti pura-pura aja ngerokok santai. Udah padahal dipanggil. Allah yang manggil. Kan azan syariat Allah, syariatnya Rasul. Nah, itu. Makanya kalau ente sholat di rumah nggak sholat di masjid, ente azan dulu supaya ente nggak kena dosa sama azan yang tadi. Azan dulu sendiri, udah azan selesai baru qomat, baru jamaah. Hatta sama ibu ente, hatta sama saudara ente. Yang penting dia udah sah jamaah, mumayyiz, wudunya betul, istinjanya betul, wudunya betul, nutup auratnya benar. Jadiin makmum pemain, salat berdua. Nah, itu kalau ente nggak ke masjid, enggak, itu pilihan. Ya. Dan jamaah itu dalam satu kampung wajib hukumnya. Udah ada masjid biasanya udah ada 5 waktu kan. Nah itu kalau nggak ada di masjid kosong ya dosa satu kampung. Tapi alhamdulillah kan kalau ada masjid semangat orang. Ada imamnya. Ana bikin wakil imam. Ana imam besar. Dulu di Al-Munawwar, sekarang di sini. Tapi ana udah dari pertama ana bilang, ana tidak bisa jadi imam 5 waktu berturut-turut, time on time, tepat waktu gitu.
Kadang ada juga ngajar di tempat lain, ada taklim di rumah, ada taklim di luar. Kadang-kadang anak capek, ya enggak. Jadi dari pertama udah bicara gitu. Kecuali anak datang ke masjid, ente mundur. Kalau ente ngangkat anak jadi imam besar, aturannya begitu. Imam besar. Ini kadang-kadang nggak tahu akhlak, nggak tahu adab. Imam maju aja. Ya, ada imam besar, dia maju. Ya, nggak boleh itu begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i imam itu satu sebenarnya. Yang lain itu wakil imam. Berarti kalau datang imam yang naik. Kalau imam yang nggak datang, wakil imam maju. Ya. Dulu saya ingat lagi mondok di Habib Nagib di Syubakar dulu. Imamnya Habib Nagib. Jadi subuh itu kita tungguin sampai beliau datang. Nanti kalau udah deket udah mau siang yang belum datang juga, kita salah satu murid disuruh ke rumahnya. Kita murid datang ke Habib, ke rumahnya Habib Nagib. Assalamualaikum. Ada Habib Nagibnya, ditunggu sama Habib Ahmad Fadak. Habib Ahmad Fadak itu pendiri yang punya yayasan. Nunggu, nggak berani dia jadi imam. Karena udah mengangkat Imam Habib Nagib. Itu adabnya seperti itu sebenarnya. Nanti istrinya keluar, Habibnya kurang sehat. Nah baru silakan sholat. Baru ke masjid kita. Beb, Habibnya kurang sehat. Baik, kecapean. Baru Habib Ahmad maju. Tuh begitu harusnya. Jamaah nunggu imam, bukan imam nunggu jamaah, salah. Yang aturan betul adalah jamaah nunggu imam. Dan imam tidak sunnah datang ke masjid duluan. Sunnahnya bagusnya di masjid, di rumah kalau imam. Masuk masjid langsung qomat. Dan atas perintah imam itu qomat. Nah ini sunnah-sunnah yang nggak jalan, nggak ada. Nabi bilang man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini kalau mengaku ahli sunnah, mana sunnah? Hadrat semua. Ya hanu alim, ya hanu ngerti, pada nggak ngerti. Ya hanu jadi imam, pada nggak ngerti jadi aturannya. Nah itu. Jadi harus tahu bagaimana kita sebagai makmum. Dan ketika kita sudah mengangkat seorang imam, hormati itu imam. Buat dia istiqomah, buat dia menjadi pemimpin yang membimbing kita betul-betul. Bukan ngatur imam. Ini ngatur. Imam dijadikan boneka, diatur. Nah, enggak. Bahalul, ada akhlak. Ya. Kalau kita udah ngangkat dia jadi imam, dia yang ngatur kita, pemimpin yang ngatur kita. Makanya nggak boleh sembarangan ngangkat imam. Layak nggak dia jadi imam? Ada syarat-syaratnya itu. Ya. Lalu dinyatakan qala qultu tsumma ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah sholat yang di awal waktu? Dijawab oleh Nabi, qala birrul walidain. Berbakti sama kedua orang tua. Ini adalah amalan terbaik setelah sholat. Ya. Yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu?" Qala al-jihad fi sabilillah. Apalagi ya Rasulullah setelah berbakti sama orang tua? Jihad fi sabilillah. Nah, ini amalan yang paling Allah cintai setelah berbakti. Ya. Jadi Rasulullah pernah dalam sebuah peperangan, mau berangkat perang tuh, ada satu anak muda ikut. Ditanya sama Rasulullah, apakah kamu masih ada orang tua? Salah satu orang tua kamu atau masa orang tua dua-duanya masih ada nggak? Ada salah satu orang tuaku ya Rasul. Balik, berbakti sama dia. Nah imam yang ngerti, pemimpin perang gua, panglima harus tahu aturan perang. Bukan orang mau ikut jihad diajakin semua. Nah, ada orang tua nggak? Karena dia posisinya di atas jihad, bakti sama orang tua. Sholat pertama, kedua berbakti sama orang tua, ketiga jihad. Nanti ada orang tua balik, kesian, jaga orang tua loh. Nanti yang lain pasukan ini ikut jihad lain-lain, yang lainnya. Nah itu. Ya.